terjadi saling sindir antara Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Didik Prayudi, dengan komika tanah air, Pandji Pragiwaksono. Awalnya, Didik Prayudi menuliskan, masalah umat manusia dari dulu menetapkan standar nilai yang tinggi buat orang lain, namun tidak untuk dirinya sendiri. Semoga kita orang yang berhasil menginternalisasi nilai ke dalam diri sendiri, bukan menggunakan nilai untuk menghakimi orang lain. Dalam cuitannya tersebut, Didik Prayudi juga meretweet sebuah video saat seorang komika lokal yang mengkritik Pandji Pragiwaksono. Dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Pandji Pragiwaksono. Gua komika kabupaten, Bang. Gua setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gua perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gua berharap setelah perjuangan itu gua bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Pandji? Mana ngebom lagi. Istrinya Pandji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Pandji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit. Menanggapi hal tersebut, Pandji Pragiwaksono menuliskan, "Sit down Ki, be humble." Dengan memberikan capturean berita, PSI saatnya bergerak tolak politik dinasti yang membunuh demokrasi. Tidak bisa dipungkiri, rekam jejak PSI yang dulunya anti dengan politik dinasti, nyata-nyatanya kini malah berbalik mendukung politik dinasti Jokowi. Hal tersebut bisa terlihat saat PSI mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ditambah lagi, Kaisang yang tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, padahal baru masuk partai 2 hari. Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Di situ tuh gue bilang, kok bisa sih orang ngomong kayak gitu terus dia berpikir lolos begitu aja? Dia pikir kita bego kali ya? Atau dia pikir kita takut? Gue tuh nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kalau ada orang ngomong kayak gitu tuh, gue langsung bereaksi di depan. Man, cut that stupid shit. Siapapun itu. Sebuah video podcast komika Pandji Pragiwaksono dengan Kemal Pahlevi tengah ramai diperbincangkan sebab Pandji turut menyinggung nama Jokowi dalam video tersebut. Pandji mengaku khawatir dengan Presiden Jokowi karena sebagai presiden dan seorang ayah membiarkan Kaisang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Padahal Kaisang baru 2 hari masuk partai tersebut. Di mana kemampuannya kalau misalkan alasan Kaisang menjadi ketua umum partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang ngomong kosong si partainya. Pandji menambahkan, ia menyayangkan aksi Kaisang yang langsung menjabat sebagai ketua umum PSI, meski belum pernah berkecimpung di kancah politik. Menurutnya, Jokowi seharusnya bisa mengedepankan demokrasi dan tidak abai dengan langkah politik Kaisang. Ia mempertanyakan Jokowi sebagai ayah, ia adalah Presiden Republik Indonesia. Habis itu, ia lihat anaknya Kaisang masuk sebuah partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Katanya demokrasi, di mana kemampuannya, di mana track recordnya. Kalau misalkan alasan Kaisang menjadi ketua umum partai hanya karena bapaknya. Dari isu yang beredar ini sekarang tuh ada kekhawatiran sendiri atau enggak Ji? Soal Gibran jadi cawapres. Gue sangat khawatir sama Pak Jokowi sebenarnya. Kenapa? Nggak beres menurut gue. Menurut lu tuh ya? Iya, Pak Jokowi makin kesini gue sih pertama-tama ya. Iya. Gue mempertanyakan Pak Jokowi sebagai seorang ayah sih. Oke. Macam apa yang dia adalah Presiden Republik Indonesia. Abis itu dia ngeliat anaknya Kaisang masuk ke sebuah partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Dalam baru 2 hari masuk PSI, tiba-tiba jadi ketua umum. Temen lu ya, maaf. Enggak ya. Karena Kemal di mana-mana orang nggak ada masuk kantor 2 hari dari nggak pernah kerja sama sekali. Dia bukan CEO dari perusahaan lain terus masuk jadi CEO di perusahaan ini, enggak. Dia nggak pernah kerja, ibarat kata. Masuk politik pertama kali 2 hari langsung jadi CEO gitu, atau dalam hal ini jadi ketua umum partai. Katanya demokrasi gitu. Di mana
di mana meritnya gitu, di mana kemampuannya, di mana track recordnya. Kalau misalkan alasan Kaisang menjadi seorang ketua umum partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Dan anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang kosong sih partainya, tapi maksud gue partai macam apa? Kan loh, partai politik adalah bagian dari praktek berdemokrasi. Lu butuh partai untuk melahirkan kader-kader untuk menjadi orang-orang yang kemudian ngisi di DPR, DPRD dan segala macamnya. Lu butuh itu karena kita percaya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Ini masalah keterwakilan, masalah kita butuh orang yang kompetensi mewakili kita untuk duduk di DPR. Kan kompeten yang kita omongin. Kan semuanya ada jenjangnya. Kalau misalkan cuma karena dia anak presiden, partai macam apa itu? Sekarang pertanyaannya, gue presiden, ini gue Jokowi nih, gue ini presiden Republik Indonesia, gue ngeliat anak gue kayak gitu, masa nggak gue tegur? Kalau bukan karena gue tahu ini diuntungkan untuk gue, nanti Bobby ini berantem sama PDIP, Bobby pindah juga nih. Jokowi ini berantem sama PDIP, Jokowi pindah juga. Ini mah namanya bikin geng baru, gak mau jadi geng Megawati, jadi geng Jokowi, nambah kerajaan dong. Ada geng SBY, ada geng Prabowo, ada geng Jokowi, ada geng Megawati. Terus semua pembicaranya di geng. Bukannya harusnya lu pada nunduk sama gue ya rakyat? Bukannya harusnya gue yang jadi paling dominan di sini? Kenapa jadi bikin kubu? Kenapa Pundung nggak suka diomongin sama Megawati karena Megawati bilang, Jokowi itu dulu itu kasihan Jokowi, gitu kan? Megawati ngomong gitu kan? Pak Jokowi senyum-senyum aja, sebel, bikin geng sendiri. Kenapa gitu solusinya? Ia melihat seharusnya anaknya ditegur, karena kalau bukan Jokowi, ia tidak mungkin menjadi ketua umum. Sama halnya dengan keputusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai capres. Panji menyoroti cacatnya putusan tersebut, meski tidak menggugurkan langkah Gibran untuk maju ke pemilu 2024. Gibran yang diloloskan oleh MK, yang mana oleh MK itu cacat keputusannya, tapi nggak tahu gimana caranya. Ya sudah, untuk kedepannya saja. Yang kemarin nggak apa-apa, tanggung, udah kelewat. Dan Gibran yang diloloskan lewat MK, yang mana oleh MK, Prof Jimli udah bilang itu cacat itu keputusannya. Terus tapi nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, ini untuk kedepannya lagi aja. Yang kemarin nggak apa-apa, tanggung, udah lewat gitu. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ya ini bukan urusan saya nggak mau nggak mau ikut campur gitu. Seakan-akan itu jawaban yang benar, itu jawaban paling salah. Justru kekuasaan kan dipisahkan, ada pemisahan kekuasaan biar nggak semuanya tuh ngumpul dalam satu orang dan terlalu kuat gitu. Ada legislatif, eksekutif, judikatif, itu dipisah tuh biar nggak satu. Si raja, kalau dulu kan raja kan, gue yang nentuin, gue yang bikin aturan, gue yang jalanin, gue yang jadi hakimnya juga, semuanya gue. Bahaya kan? Dipisah dong. Dipisah itu supaya nggak bahaya. Dipisah itu justru supaya gue bisa debat lu. Sekarang kalau misalkan tiga-tiganya dipisah tapi semuanya satu sepakatan, bedanya apa sama raja kan gitu kan? Ya sama satu ini ya, kerajaan. Iya, dan akhirnya Pak Jokowi tuh ngomong kayak gitu seakan-akan kita nggak ngerti gitu. Dan mungkin ada yang nggak ngerti, tapi kan banyak yang ngerti. Iya benar. Pak Jokowi ini ngapain ngomong kayak gitu? Gue sangat kecewa sih sebenarnya sama Pak Jokowi. Berarti kalau misalkan Prabowo menang nih, Pak Prabowo menang, ada ketakutan kayak orang-orang bilang, wah nih yang Ibu Mega bilang, oh ini Orde Baru mau balik lagi dong, Orde Baru. Ada ketakutan demokrasi hilang dong berarti. Sebenarnya semuanya nyebelin. Semuanya nyebelin. Gue gak pengen Anies menang, gue gak pengen Prabowo menang karena Jokowinya meresahkan. Gue juga gak pengen Ganjar menang karena PDIP-nya ada Bu Meganya. Oh gitu. Jadi gue bingung nih, makanya gue pindah ke New York mal. Ia mengaku kecewa dengan jawaban Jokowi terkait MK yang banyak menuai polemik. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ini bukan urusan saya nggak mau ikut campur. Seakan-akan itu jawaban paling benar, itu jawaban paling salah. Pak Jokowi ngomong kayak gitu, seakan-akan kita tidak mengerti. Mungkin ada yang nggak ngerti, tapi kan banyak yang ngerti. Gue sangat kecewa sebenarnya sama Pak Jokowi. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik, itu wilayah parpol.
Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Video tersebut juga sempat diunggah oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus di akun media sosial X. Unggahan video Deddy Sitorus itu lantas disambar oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Fahri dengan tegasnya menyebut bahwa bukan hanya PSI yang melakukan penunjukan tokoh dengan cara instan tanpa perlu berkarir politik. Pertama ada PDIP yang langsung mengambil Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Medan dan Solo, dipakein baju merah dan disuruh kampanye Ganjar. Selanjutnya ada P3 yang secara instan mengangkat Sandiaga Uno menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, padahal Sandiaga baru saja pindah dari Partai Gerindra. Ketiga, Hanura ambil Oso, Usman Sabtaudang menjadi Ketua Umum. Keempat, Perindo ambil TGB atau Tuan Guru Bajang menjadi Ketua Harian. Mana karirnya?